Hai sobat terkasih, penonton setia channel YouTube WF Official. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di acara Suara Anak Timor. Saya Gusti Okilo, salam toleransi dalam bingkai Pancasila. Di segmen Suara Anak Timor kali ini, Suara Anak Timor ingin mengajak sobat-sobat sekalian untuk kembali melihat perjalanan Partai Koalisi Perubahan yang hari ini belum duduk bersama-sama dan berdiri bersama-sama untuk mendeklarasikan kakak Anies Baswedan. Kira-kira apa sih yang menjadi persoalannya sehingga partai koalisi ini tidak pernah sama-sama untuk mendeklarasikan kakak Anies? Menurut pandangan Suara Anak Timor, kemungkinan mengenai soal wakil calon presiden yang akan menemani Pak Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 yang akan datang. Mari kita kupas. Hal yang pertama, kakak Anies Baswedan diberikan kewenangan oleh Partai Nasdem untuk memilih wakil presidennya. Tetapi Partai Nasdem tidak akan pernah membiarkan kakak Anies Baswedan untuk sendiri berkeliaran bebas untuk mencari wakil presidennya. Yang kita lihat bahwa Partai Nasdem selalu mengawal ketat kakak Anies untuk mencari wakil presidennya. Kelihatan dari para elit-elit Partai Nasdem, di mana rajin kesana kemari melakukan negosiasi, pertemuan-pertemuan dengan partai-partai lain. Untuk apa? Untuk membahas tentang wakil presiden yang cocok untuk menemani kakak Anies. Pada tanggal 27 Januari 2023 waktu lalu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem datang ke sekretariat bersama Partai PKB, Partai Gerindra dalam diskusi yang tertutup. Kita tidak tahu entah apa yang mereka diskusi, tetapi menurut dugaan Suara Anak Timor sih, salah satu agenda yang mereka bahas tentu soal koalisi untuk mencari wakil presiden yang akan menemani kakak Anies Baswedan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Partai Gerindra ataupun Partai PKB akan menerima tawaran itu? Menurut Suara Anak Timor tidak akan pernah diterima. Karena yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu sempat diviralkan, diberitakan soal surat perjanjian antara Prabowo dengan kakak Anies Baswedan. Kemudian ada berita yang menghebohkan publik bahwa ada 50 miliar rupiah Pak Anies Baswedan utang ke kakak Sandiaga Uno. Ini yang kemudian akan menjadi penyebab tidak akan ada koalisi antara Partai PKB dan Partai Gerindra. Tetapi selepas daripada itu, mari kita lihat lagi. Kelihatannya ada benturan yang begitu keras yang datang dalam intern Partai Koalisi Perubahan ini, di mana Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS ini kelihatannya sudah semakin tidak karuan lagi, tidak akur lagi, karena kelihatannya agak ada kerenggangan hubungan di dalam. Buktinya adalah dalam sebuah pidato Ketum Partai Demokrat AHY menyampaikan bilang begini, stop bermanuver, karena Anies Baswedan tidak akan jadi capres kalau tanpa Partai Demokrat. Lalu dari sini kita bisa berasumsi bahwa Ketum Partai Demokrat ini seakan memberikan sinyal kepada Partai Nasdem untuk jangan coba-coba melakukan hal di luar kesepakatan bersama. Nah ini, dari sini kita bisa melihat bahwa persoalannya ada pada cawapres, di mana Demokrat ingin AHY sebagai ketua umum untuk menjadi cawapres untuk menemani Pak Anies, kemudian PKS lagi sementara menyusun wakilnya untuk kemudian disodorkan kepada Partai Nasdem agar mereka bergandeng tangan mendeklarasikan Pak Anies Baswedan ini. Nah dari sini kita bisa tahu hingga detik ini kenapa tidak pernah dideklarasikan Pak Anies ini, karena memang belum ada kesepakatan bersama. Jadi kelihatannya Pak Anies Baswedan ini entah nasibnya seperti apa,
Jadi atau tidak, silakan berpendapat dan baku hantam di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di segmen berikutnya.